Tuhan, selamat malam jemaat sekalian. Pada saat malam hari ini bersyukur kembali kita bisa mengadakan ibadah tengah minggu di tempat ini. Kiranya kita terus bersemangat dalam kita berkumpul bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mengadakan persekutuan bersama dengan saudara seiman. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kerinduan untuk terus mau meninggikan nama Tuhan bersama-sama, sekalipun sepanjang hari ini artinya sudah lelah beraktivitas, bekerja, tetapi kalau Tuhan masih memberikan kerinduan bagi masing-masing kita, itu adalah anugerah Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan dan kerinduan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah tengah minggu malam hari ini. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita menaikkan pujian satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah.
untuk terus ada di pelataran-Mu Tuhan. Kami terus rindu untuk bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika ada kesatuan hati di antara kami, ketika kami memuji Engkau bersama-sama, Engkau disenangkan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memuji, meninggikan nama-Mu, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga itu boleh menyenangkan hati-Mu, dan persembahan kami melalui pujian kami, nyanyian kami itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi dengan Roh Kudus-Mu semua yang akan mengambil bagian melayani Tuhan, mulai dari yang akan memimpin pujian, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir saat malam hari ini, semuanya ada dalam pengurapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sama-sama akan memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdiri. Berkumpul dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah. Kami berkumpul memuji-Mu, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus.
kita dari tempat ini bersama-sama untuk memuji, menyembah Allah kita yang hidup, Allah kita yang kudus. Puji Tuhan. Saya membuka ruangan kesaksian. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Ya, persilakan langsung maju ke depan. Ada? Belum ada. Belum ada ya. Kalau belum, kita mau mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita berdiri, kita mau mengangkat pujian. Tak selamanya mentari bersinar, namun kasih Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Haleluya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah selamanya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Tetap selamanya, janji Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Selamanya ku cintai. Haleluya, haleluya. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah aku ingkari kasih-Mu,
kepada malam hari ini. Kembali kami boleh memuji, menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Tempat yang Kau inginkan kami boleh bersekutu dengan Kau bersama dengan saudara-saudara kami seiman ya Bapa. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, mengeluarkan isi hati kami ya Bapa. Dan Kau tahu itu Bapa, dan Kaulah yang mampu memberkati kami. Sehingga apa yang kami lakukan ini ya Bapa boleh menjadi kerinduan, haus dan lapar kami akan Engkau Tuhan. Pimpinan kuasa firman-Mu, pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga kami dari hari ke hari boleh semakin dekat Engkau, mengenal Engkau, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya apa yang telah kami naikkan pada malam hari ini boleh menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu Bapa. Ampuni segala kesalahan, ampuni segala kepikiran kami yang jahat. Bimbing kami dalam kuasa-Mu Bapa, sehingga kami saat ini pun ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami ya Bapa, yang memimpin kami dalam puji-pujian. Berkati dengan limpah-Mu ya Tuhan, apa yang mereka butuhkan Engkau berikan ya Bapa, di dalam kesehatan dan kebaikan dari-Mu. Dan sebentar Bapa, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan kuasa-Mu ya Bapa, memberkati mulut bibirnya Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut bibirnya benar-benar adalah yang menjadi kehendak Bapa, yang menuntut kami dalam kebenaran Tuhan, memimpin kami untuk hidup dalam hidup yang Engkau berkati. Bapa, berilah kuasa-Mu menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu, dan kami serahkan di depan kami, hati kami, kiranya Roh Kudus bersama kami, agar firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan mengucap syukur. Serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Saya cukup terkejut karena saya tidak menduga ada sebanyak ini. Puji Tuhan ya. Semoga kita terus berapi-api menyala-nyala dalam beribadah kepada Tuhan. Kita masih akan melihat tentang Roh Kudus memenuhi kami. Saya awali dengan kesaksian beberapa hari sebelumnya, ya ketika kita sedang berdoa merayakan hari di mana murid-murid menanti Roh Kudus dicurahkan, lalu kita merayakan juga hari Pentakosta. Pada waktu itu sebenarnya keadaan kami, ya tentu saya juga, padahal kita bersenang maksudnya dalam hadirat Tuhan, tentu kita bergembira dalam ibadah doa-doa yang diadakan, yang memang di luar ekspektasi saya. Banyak kita yang hadir, dan tentu itu juga jadi tambahan sukacita. Tapi di sisi lain, kami waktu sementara doa itu masuk hari ke berapa ya? Kami itu anak saya yang bungsu anak yang kedua. Kalau bungsu udah terakhir, kalau kedua berarti mau ada lagi nanti. Jadi anak saya yang kedua itu dia kena sakit, mungkin kaligata, karena kami nggak bawa ke dokter. Jadi itu munculnya hari apa ya? Sabtu, Kamis, Jumat. Ya Jumat lah, sekitar hari Jumat. Dan Sabtu juga lalu ya sempat, tapi kalau biasanya yang hangat itu memang di tempat yang gatal-gatalnya ya. Kalau badan yang lain enggak, tapi begitu yang bentol-bentol itu memang
terasa hangat badannya. Lalu dia juga tidurnya jadi subuh-subuh dan dia menggaruk terus. Kalau seperti tadi saya kasih mandi dia, ya Bapak Ibu, jadi semua tubuh yang ada itu tuh memang luka. Kaki, tangan, badan depan, badan belakang, pokoknya kuping, semua yang bisa dia garuk itu jadi luka. Karena memang dia garuk-garuk terus. Jadi ya itulah yang terjadi ketika hari Minggu juga tidurnya juga subuh-subuh, begitu terus. Dan pada waktu itu ya saudara kan kita lagi tentu secara pribadi, kita merayakan hari Pentakosta, kita lagi berdoa. Tapi yang terjadi adalah anak kami seperti itu. Bahkan waktu hari Minggu lagi, setelah kita bersukacita dalam ibadah, saya menabrakkan mobil orang tua saya. Biasanya saya sangat hati-hati, kali ini hati-hatinya separuh. Saya sempat lihat sedikit belakang, lalu saya dengan cepat saya mundur dan itu kena tabrak. Lalu saya bilang, ini kok tumben ya kena seperti ini pas di hari seperti Pentakosta ini. Jadi lagi bersukacita kita dalam ibadah, tapi kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Dari situ cuma ya tidak akhirnya tidak mengganggu kami juga, tidak terlalu mengganggu. Lalu kami juga ada perbincangan sedikit tentang ada hal-hal tertentu, dan memang saya waktu itu secara pribadi sempat, karena perbincangan itu tuh saya rasanya kok sukacita kita hampir berkurang. Tetapi tidak, itu hanya sepikir sekilas, tapi setelah itu kita bersukacita. Jangan sampai hal-hal itu mempengaruhi kita. Lalu berpikir juga kita akan mulai ibadah tengah minggu. Dan waktu hari Seninnya, yaitu lewat ya saudara, hari Seninnya tidak kebetulan, hari Senin memang saya kosongkan semua, libur. Ada seseorang yang ajak saya ketemuan, dia mau share masalah rumah tangga. Dan ya cukup berat tentu, cukup berat bagi dia karena dia belum pernah mengalami hal demikian. Setahu saya waktu di Bandung dia juga berat, sekarang juga berat. Dan jadi kesaksian waktu hari Minggu dan sebelumnya juga saya bagikan kepada dia. Kenapa? Karena dari segala macam curhatnya dia, ceritanya, salah satu hal juga yang saya kira saya juga beberapa kali dengar dari kita jemaat Tuhan di sini. Jadi ketika pribadi ini dia mau melakukan sesuatu yang secara rohani nilainya lebih dari sebelumnya. Dia lagi bangkit imannya, dia mau melakukan sesuatu, tapi ada saja besoknya tiba-tiba ada masalah yang membuat dia terpuruk. Dan itu dia alami berkali-kali. Ketika dia mau komitmen, kemudian sesuatu terjadi dalam hidup dia. Dan itu yang saya bagikan. Sebab itu saya langsung katakan, kita gak usah terlalu terpengaruh. Jangan sampai karena hal seperti itu, lalu kemudian usaha dia untuk memperbaiki hidupnya tidak jadi. Karena setiap kali dia mau perbaiki hidupnya, ada kejadian buruk menimpa dia. Jadi saya juga bagikan kesaksian itu. Gak apa-apa, itu wajar. Jangan sampai menghilangkan keinginan kita dalam bertumbuh secara rohani. Dalam melayani juga seperti itu. Saya ingat beberapa kali juga kita jemaat ada yang cerita, saat mau memperbaiki kehidupannya ada saja yang menimpa rumah tangga atau pekerjaan. Tapi mari dari situ ya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Siapa yang bisa membuat kemudian kita jadi damai sejahtera lagi, hilang segala kejadian kita, itu tentu Roh Kudus. Tadi juga ibu saya, dia memberikan kesaksian bagaimana anak hamba Tuhan yang besar itu mengalami depresi yang berat. Dan saya tahu salah satunya, lalu saya ceritakan juga, saya pernah kontak salah satunya. Ada 2 orang anak pendeta besar di Jakarta. Dan memang orang tua saya juga itu yang berkenaan dengan tema kita juga malam hari ini, mengingatkan betul-betul kita kemurahan Tuhan ya. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak mampu menjalankan kehidupan. Padahal hamba Tuhan ini, anak hamba Tuhan ini memang dipakai kemana-mana. Dia seminar-seminar, dia pintar dalam menjabarkan ayat Alkitab. Yang satu Tuhan kasih karunia kesembuhan, dia KKR, tetapi dia dalam keadaan depresi.
Dan orang tua saya mengingatkan saya itu tadi siang itu ya, waktu dia ngobrol, benar-benar kita tuh kemurahan Tuhan, kita benar-benar mengandalkan roh Tuhan. Terserah kita mau bisa membuat sesuatu Tuhan karuniakan, tetapi kalau bukan karena roh Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita bisa depresi, kita bisa menyerah kalau mau maju dalam kerohanian kita. Ya seperti itu. Mari kita akan lihat topik tema ini, Roh Kudus penuhi kami. Setelah hari Minggu, bagaimana ada mereka berdoa, Kisah Pasal 1, lalu ada tanda yang menyertai, tetapi bukan itu yang menjadi fokus utama. Yang harus menjadi fokus perhatian kita utama, berangkat dari apa yang menimpa. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu, maka kita lihat tujuan Roh Kudus itu tercurah. Tujuan mengapa mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus. Kita tidak perlu baca yang pertama di Kisah Pasal 1 ayat 8, itu kita sudah berulang kali baca, bahwa ketika kita dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, sekali lagi kita kemarin lihatnya dibaptis, wujudnya dipenuhkan Roh Kudus. Tapi dalam kisah yang lain, saudara, bisa dibedakan antara dibaptis dan dipenuhkan, itu bisa. Tetapi kemarin kita lihat yang implikasi dari baptis Roh Kudus itu adalah mereka penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, tujuan para murid dan juga kita dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi Yesus. Dalam kuasa Roh Kudus kita menjadi saksi Yesus. Dan sekarang pertanyaannya, saksinya itu seperti apa? Contoh langsung kita temukan dalam pasal 2-nya, yaitu bagaimana Petrus menjadi saksi di Yerusalem. Kalau kita flashback sebelum dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, coba kita lihat di Lukas pasal 22. Sebelum Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Lukas 22 ayat 56 sampai 60. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Apa yang kita baca? Ada 3 orang yang bergantian, bukan bersamaan, bergantian ketemu Petrus. Dengan pertanyaannya, dengan komentar mereka tentang Petrus. Dan 3 kali juga Petrus menyangkal Yesus. Aku bukan muridnya, aku bukan pengikut. Itu yang terjadi. Di ayat 61. Teringatlah Petrus, Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi saudara lihat, sebelum Petrus dipenuhkan Roh Kudus, bahkan tidak terlalu lama tentu nanti dipenuhkan Roh Kudus, karena ini pada saat Yesus hendak ditangkap, disalib. Pertanyaan-pertanyaan orang atau pernyataan orang kepada dia diresponi oleh Petrus dengan menyangkal. Kira-kira kenapa sampai dia menyangkal? Menurut saudara yang pemuda oke, yang orang tua boleh. Kira-kira kenapa Petrus menurut kita, kira-kira kenapa dia tuh menyangkal? Kenapa dia nggak mau bilang aja, ya memang saya pengikut Yesus? Kenapa? Takut. Setuju ya? Ya, saya juga berpikir seperti itu, walaupun kita tidak eksplisit melihat takut. Tapi jelas sekali waktu itu Yesus ditangkap, Yesus dibawa, digiring.
Lalu kita tahu kisahnya bagaimana murid-murid lari meninggalkan dia. Jadi pasti mereka ada ketakutan. Nanti kita bisa temukan dalam pasal-pasal selanjutnya, waktu memang Yesus sudah mati, kan mereka ngumpul di satu rumah dan pintu itu terkunci. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi, takut ditangkap atau diperlakukan seperti Kristus. Jadi itu yang dilakukan Petrus sebelum dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara lihat ya, padahal Petrus selama ini bersama dengan Yesus. Dia termasuk 3 dari 12 murid yang paling dekat dengan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan kelihatannya dia pemberani. Dia paling vokal, dia duluan. Wah, waktu Yesus mau menderita, enggak, sekali-kali dijauhkan daripadamu. Tapi rupanya menghadapi momen yang memang mencekam, kelihatan aslinya bahwa dia memang takut. Dia menyangkal. Ini sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita lihat Kisah pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus yang sebelumnya menyangkal, sekarang mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu waktu kita lihat sindiran orang-orang, kan ini orang-orang di ayat 13, ini mereka mabuk nih. Mereka nggak bener lah, orang mabuk kan ngaco. Tapi lihat yang berani adalah memang ke-11 murid, 11 rasul juga berdiri bersama dengan Petrus. Tapi yang berani berkata kemudian adalah Petrus. Ia berkata kepada mereka. Lalu di ayat 32-nya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sekarang Petrus menegaskan, dia meyakinkan mereka yang waktu itu berkumpul, para rasul dan orang-orang lain yang dipenuhkan Roh Kudus. Petrus bilang, kami termasuk dia, kami adalah saksi. Kita lihat, dia sangat berubah. Kalau sebelum dipenuhkan Roh Kudus, disangka, bukan, aku bukan pengikut, tidak, aku gak kenal, gak tahu. Tapi sekarang dia berkata bahwa kami adalah saksi. Dan tidak hanya seperti di pasal 2, kemudian terulang walaupun tidak serupa kejadiannya, tetapi di Kisah pasal 4 mereka mempertanggungjawabkan bagaimana ada kejadian besar, ada keselamatan, ada orang-orang yang bertobat. Mereka akan dihadapkan kepada mahkamah agama. Lihat di pasal 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Jadi bukan kebetulan dia di pasal 2. Kalau sebelum dipenuhkan Roh Kudus, dia kelihatan vokal, dia berani, dia duluan. Bahkan dia juga pernah memotong telinga Malkus. Ternyata dia penakut, tapi kali ini dipenuhkan Roh Kudus, dia bangkit, dia bersaksi. Kali ini juga di pasal 4 dia lakukan hal yang sama. Dan di pasal 2, kalau sebelum dipenuhkan Roh Kudus 3 orang dia angkat tangan, dia takut. Sekarang 3.000 orang bertobat. Respon yang ditunjukkan Petrus setelah dipenuhkan Roh Kudus itu bertolak belakang sebelum penuh dengan Roh Kudus. Sebelumnya menyangkal, menolak, takut. Sekarang dengan berani dia menyatakan kami adalah saksi. 2 Timotius pasal 1 kita lihat. Ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita
Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Di Timotius, Paulus kasih tahu, Tuhan kasih kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan takut, tapi ada kekuatan. Nah, kekuatan di situ, baik di ayat 7 maupun ayat 8, kekuatan Allah, kekuatan itu pakai kata dunamis. Dunamis itu bahasa lainnya adalah kuasa, seperti di Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa, dunamis. Dan di sini di Timotius juga kita diberikan dunamis itu untuk menjadi saksi. Jangan malu jadi saksi. Bahkan menderita oleh dunamis, kuasa, kekuatan Allah. Dalam memberitakan Injil, kita sangat perlu Roh Kudus. Karena rupanya manusia punya kecenderungan takut, khawatir. Jangan-jangan setelah memberitakan Injil, aku dipermalukan, atau aku dianiaya sehingga menderita. Saya masih ingat waktu ketika pelayanan, saya bisa melihat orang yang kemudian dicela karena memberitakan Injil. Dan itu seperti, saya tidak pernah bisa lupa itu. Ketika orang memberitakan Injil, mereka dengar yang main musik, dengar lagu-lagu, lalu di bawah karena orang banyak nonton, lalu di bawah ada yang penginjilan. Ibu, apakah ibu percaya kepada Yesus? Sudah percaya? Apakah ibu pernah ke gereja? Waduh, itu saya, karena kebetulan dekat. Dan kemudian orang itu dimaki-maki, diejek, dicela, sampai setelah itu ya saya lihat juga dia dihibur temannya, dia menangis. Tapi itu rupanya bagian dari konsekuensi. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, makanya kita penuh Roh Kudus. Jangan malu, jangan takut. Kita diberikan roh keberanian, roh ketertiban, roh kekuatan, kasih itu juga agape, kasih yang rela berkorban. Kita hanya mampu punya kasih yang rela berkorban, roh yang rela berkorban kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Ketika Tuhan ingin kita mengasihi agape, kasihnya Tuhan, bukan yang eros, storge, phileo saja, tapi yang agape, maka yang membangkitkan agape itu adalah roh dari Allah itu. Jadi betapa kita memang sangat perlu yang membangkitkan itu, kekuatan kasih dalam hidup kita. Dunamis adalah roh dari Allah. Dan itu yang terjadi dalam diri Petrus, dia tidak tahu. Jadi seperti apa saksinya? Kalau kita lihat dari Petrus, saksi dalam kuasa Roh Kudus adalah saksi yang sekarang dia punya respon yang berbeda. Ketika menghadapi sindiran, menghadapi kecaman, menghadapi ancaman. Sebelumnya responnya takut, menolak, gak mau ceritakan. Tapi sekarang responnya dia ceritakan. Bahkan kemudian yang kedua itu firman. Dia menyampaikan firman dari kitab suci, dari nabi-nabi perjanjian lama, kemudian Injil dari mulut Petrus. Perubahan seperti ini juga pasti terjadi dalam hidup kita waktu kita dipenuhi Roh Kudus. Barangkali sebelumnya kita kepada orang yang menghina, mengecam kita, ya kita seperti Petrus, kita menghindar. Atau bahkan sebaliknya ya, yang dulu mantan preman, waduh, dibalas caci lah, dihajar balik. Respon dulu seperti itu, tetapi ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, responnya berbeda. Respon yang baik, respon yang bermanfaat buat orang lain. Dan dia sampaikan firman Allah. Sebab itu ya kita berdoa seperti ini visi misi kita. Saya kira tidak akan lama lagi kita akan
jalankan juga komsel untuk orang tua. Dengan tujuan kita memberitakan Injil di sekeliling kita, di tetangga kita. Memang saudara, Debbie pernah cerita, kita kadang hadapi momen kita harus mempertanggungjawabkan. Apa Pak Armin juga suka cerita seperti itu, mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan orang tentang Kristus. Makanya kita perlu Roh Kudus. Sebab nanti berikutnya kalau kita lanjutkan, kita lihat salah satu peran Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang Yesus sampaikan. Jadi bagaimana kita menjawab orang lain, kita benar-benar perlu kuasa dari Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita harus belajar di lingkungan tetangga, kita menyampaikan firman. Walaupun kita tuh bukan menyampaikannya, sebab di Amsal 31 berkata istri itu harus. Jadi kita ngomongnya tuh yang langsung Alkitab banget ya, sampai ayat pasal. Tidak harus seperti itu, kecuali kita mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi kita dengan bercerita, oh iya, dalam diam. Saya ingat salah satu hamba Tuhan bercerita, karena hamba Tuhan ini pernah ikut waktu dalam kabinetnya, ya perwakilan dalam sidang kabinetnya era Megawati. Dan dia sempat katakan pada waktu itu, ya panas lah, ya namanya sidang-sidang seperti itu ya. Lalu dia kirim, dia tuliskan, karena dia hamba Tuhan. Amsal, diam, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Dan dia gak pakai Amsal berapa enggak ya, tapi itu yang dia sampaikan, dia cerita kepada saya. Setelah itu, menurut kesaksiannya tentu, lebih reda. Jadi dia bisa lebih tenang, beliaunya, ibu Meganya. Tapi dia kirimkan kertas itu ke hadapannya. Itu contoh kita menyampaikan firman, tulisan kah? Sekarang kita punya medsos. Sampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Inilah tujuan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadi saksi yang orang sekarang lihat, betul nih, dia sekarang meresponi kejadian-kejadian yang negatif, dia bisa berespon dengan positif. Orang-orang sekitar kita bisa tahu, keluarga kita bisa tahu. Ya siapa tahu kan nanti seperti Fana juga ya. Oh nanti orang tuanya, papahnya, Fana sekarang rajin ke gereja. Waduh, ada perubahan. Biasanya disuruh, dia malas, dia marah, sekarang disuruh dia nurut. Misalnya saudara. Jadi orang lihat ada respon yang berbeda dari diri kita, karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan sampai responnya malah kok jadi nggak nurut orang tua, jadi membantah. Tentu itu bukan pekerjaan Roh Kudus, itu emosi kita. Lalu yang kedua adalah tujuan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah kita jadi tempat kediaman Allah. Yohanes pasal 14 Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kepada siapa nih dia berkata? Kepada murid-muridnya. Bahkan ini spesifik sekali saudara. Karena ketika Yesus ngomong di pasal 14, itu Yudas sudah pergi di pasal 13 mulai ayat 31. Ingat ya yang kemarin hari Minggu lalu ya apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala juga. Syarat orang dipenuhkan Roh Kudus itu dia harus bertobat. Jadi Yesus sampaikan ini pasal 14 ketika Yudas tuh udah gak ada. Yudas yang akan mengkhianati Yesus tuh udah pergi. Harus hidup dalam pertobatan. Si Yudas kan gak bertobat. Kalau Petrus dia bertobat, Yudas enggak. Dan Yesus sampaikan ini, seorang penolong itu dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
future ya, akan diam. Belum, waktu itu belum ada, tapi akan diam. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu, ini tentu setelah peristiwa Pentakosta sudah lewat puluhan tahun. Roh Kudus sudah tercurah. Orang-orang sudah banyak yang dipenuhi Roh Kudus, termasuk seperti kemarin ada orang di Samaria, ada yang di Efesus. Dan Paulus katakan, kamu tuh Roh Allah, tempat kediaman Allah. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi tempat kediaman Allah. Dan itu berbeda perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Roh Allah itu ya seperti temporari. Dia urapi, contohnya Saul. Saul diurapi jadi raja. Dia pernah kepenuhan seperti nabi. Tapi kemudian dalam ayat yang lain, dia dia dirasuk roh jahat sebab Roh Allah sudah meninggalkan dia. Ketika dia mulai tidak taat pada perintah Tuhan. Dan Saul sama, Saul tidak bertobat. Dikasih tahu kamu tuh nggak mendengar. Tapi Saul dia itu membenarkan diri. Oh, ini kan persembahan, ini domba ku ambil tuh untuk persembahan. Jadi responnya bukan respon orang yang bertobat. Roh Allah meninggalkan dia. Daud juga, makanya waktu dia tahu Saul tuh berubah sekali. Makanya waktu Daud jatuh dalam dosa, Mazmur 51 kan sangat terkenal. Dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dari padaku. Karena bisa meninggalkan dia. Syukurnya Daud itu bertobat. Tidak seperti Saul. Sok benar. Udah salah sok benar. Kalau Daud bertobat, Roh Allah mengurapi dia. Dan ada beberapa contoh lain. Jadi tidak semua, tidak kepada banyak orang, hanya orang-orang tertentu. Nah kalau di perjanjian baru, tadi seperti yang Yesus bilang, dia ada menetap, menyertai selama-lamanya. Kenapa? Ini jawabannya. Kenapa beda di perjanjian baru dan perjanjian lama? Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus tetap tinggal. Sebab tadi yang Yesus katakan, dia menyertai kamu selama-lamanya. Dan karena Yesus juga sudah mati dan bangkit menebus dosa manusia yang percaya. Yang percaya itu yang sudah bertobat kepadanya, maka hidup tubuh menjadi kudus oleh darahnya, oleh firman-Nya dan Roh Kudus. Maka di situ ia tidak pernah lagi meninggalkan orang percaya. Roh Allah itu tidak pernah tinggalkan lagi. Kenapa? Karena di perjanjian baru sudah melewati salib Kristus. Tidak ada seorang pun yang benar. Tapi ketika di dalam Kristus kita dibenarkan, kematian kebangkitan Kristus, kita disucikan oleh darah Kristus. Makanya kita juga, ayat yang lain, kita tuh dilihat layak oleh Bapa, oleh Tuhan, itu karena darah Kristus dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru, orang percaya kepada Yesus dikuduskan, walaupun itu juga proses yang masih terus menerus. Tetapi itu mengapa? Sebabnya ketika Roh Kudus dicurahkan penuh, maka dia tidak akan pergi lagi dari orang percaya. Sebab orang percaya itu sudah mengalami proses pembenaran, pengudusan karena kematian Yesus Kristus. Perjanjian lama belum ada. Jadi tidak akan, yang kita tahu seperti Paulus bilang, bisa didukakan. Roh dibuat berdiam, roh berduka. Tapi dia tidak akan meninggalkan orang percaya. Ingat, orang percaya di situ orang yang bertobat ya. Bukan orang yang tidak bertobat dari kesalahannya. Itu bukan orang percaya. Makanya kadang pasti Bapak Ibu juga bertanya ya, tapi kok ada orang yang saya itu kelihatannya penuh Roh Kudus, cuman kok kelakuannya tetap bisa ada bersalah, berdosa? Iya, memang bisa. Karena proses pengudusan kita masih berjalan, tetapi Roh Kudus tidak meninggalkan, dia selalu mengingatkan kita. Nanti itu persoalannya adalah selanjutnya, yaitu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah dipenuhi kita harus dipimpin dan merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Nah, kenapa orang berbuat dosa walaupun dia penuh Roh Kudus? Karena dia nggak mau dipimpin Roh Kudus. Ya udah, udahlah ikutin dagingnya. Makanya biasanya kan kalau kita sudah mengalami, kita banyak bergaul dengan firman Tuhan, kalau ada sesuatu yang buruk kita mau lakukan, pasti kita sudah ada firasat, bukan firasat ya, udah ada ya alarm lah, ada tanda kita tuh udah mulai, aduh kayaknya saya bakalan salah, saya nggak boleh sebenarnya. Itu akan terjadi seperti itu. Hanya kadang kita sudahlah, kita berpikir macam-macam dan akhirnya kita melakukan hal yang salah. Kita tidak mengikuti Roh Kudus. Tapi apakah Roh Kudus itu pergi? Tidak, di perjanjian baru tidak. Dia seperti dibungkam oleh kita. Dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Kecuali tadi saya bilang ya, sama. Memang ternyata orang itu memang bukan orang percaya, dia nggak pernah bertobat kok. Jangan-jangan hanya seperti kelihatan orang yang dipenuhkan Roh Kudus, tapi sebenarnya tanda-tanda itu dia sugesti, dia dengar orang lain. Yang kedua, kita jadi tempat kediaman Allah. Ya, saya harap kita semua jemaat, kita mengerti benar hal ini, bahwa Tuhan tuh di dalam kita, supaya kita nggak mudah menyerah dengan problema kita, atau tadi seperti tadi menghadapi sesuatu yang harus kita respon. Barangkali kita berpikir nggak akan bisa atau akan dampaknya buruk, tapi ingat bahwa kita sekarang jadi tempat kediaman Allah. Jadi segala hal, segala yang mustahil itu bersama Allah di pihak kita, di dalam kita, maka bisa menjadi tidak mustahil. Ada banyak cara. Itu yang perlu kita ingat. Sehingga kita tidak banyak menggerutu, tidak mempersalahkan orang, tidak mempersalahkan Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan dipenuhi Roh Kudus adalah membawa kita sempurna seperti Kristus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran di situ aletheia. Dan kebenaran di situ sama seperti yang Yesus bilang ketika Yesus proklamirkan dirinya di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan aletheia, kebenaran. Itu yang dihidupi oleh Yesus, yang diperkatakan oleh Yesus, yang menjadi ciri kehidupan Yesus. Dialah kebenaran. Dia berkata-kata dengan benar, dia berbuat, melakukan perbuatan dengan benar. Dan Roh Kudus memimpin kita kepada aletheia itu. Makanya kemudian ayat selanjutnya, Ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Dia beritakan apa yang diterima daripadaku, daripada Yesus. Dan selanjutnya ayat 15. Dipimpin kepada kehidupan seperti Yesus, aletheia. Kepada Sang kebenaran, Roh Kudus yang pimpin. Kita dibaharui. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Tuhan adalah Roh, Roh Allah. Tuhan sendiri ada dalam diri kita, Roh Kudus itu. Dan dalam bahasa Indonesia masa kini ayat 18-nya itu seperti itu. Sekarang, muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah
menjadi seperti Dia. Terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Ditegaskan lagi, kecemerlangannya itu dari Roh, dan Roh itu adalah Tuhan. Kita diubah terus menerus, semakin serupa dengan gambarnya Yesus. Itu karena Roh Kudus. Kita dipimpin kepada Kristus, dipimpin kepada kebenaran. Kita diubah semakin serupa dengan Dia sampai sempurna seperti Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa orang menjadi sempurna seperti Kristus, karena Roh Kuduslah yang pimpin orang kepada kebenaran, yang mengubah secara terus-menerus. Puji Tuhan. Kesimpulannya, marilah kita terus-menerus meminta agar seluruh jemaat GPD Kefas dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi saksi Kristus, tetap menjadi tempat kediaman Allah, dan dibaharui setiap hari semakin sempurna seperti Yesus. Kasih karunia damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Mari kita berikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri lagi. Mari jemaat kita semua berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Jemaat Tuhan, kita sungguh memerlukan Roh Kudus. Hanya karena Dialah maka kita bisa menjadi seperti yang Bapa kehendaki, menjadi sempurna, menjadi saksi Kristus, menjadi tempat kediamannya. Karena itu saya menghimbau, mari saat kita berdoa, baik di rumah kita maupun saat kita bersama-sama dalam persekutuan, rindukan, minta Bapa penuhkan kami dengan Roh Kudus. Terus menerus kami perlu, karena Roh Kudus, Roh Allah yang membaharui kami hari demi hari.
Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, jadikan kami seperti apa yang kami lihat di firman Allah. Oleh kuasa-Mu dalam hidup kami, tanggapan-tanggapan, respon-respon kami itu akan memuliakan Kristus. Akan nyata firman-firman itu keluar dari dalam hidup kami, dari mulut perkataan kami. Ya Tuhan, hanya Engkau, hanya Roh Kudus yang menyanggupkan kami Tuhan menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Puji Tuhan, haleluya. Pegang tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Dengan hormat Bapak Harold yang berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan sebentar. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Terima kasih banyak Bapak dari surga sebab kebenaran firman Tuhan untuk boleh sampaikan pada malam hari ini. Betapa luar biasanya Tuhan, betapa indah firman yang Kau sampaikan pada malam hari ini. Isi hatimu Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Betapa kami sangat memerlukan Roh Kudus dalam hidup